Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok yang terdiri atas Dewan Java Turis Retmi Tamsi, saya Rifka Zanrata dan Naomi Caroline Sitorus, izin memaparkan terkait dengan laporan kami terhadap proyek pemodelan dan visualisasi gerak harmonik sederhana yang berbasis dengan AI. Kita langsung saja penjelasan dari dasar teori. Nah, dari dasar teori yang bisa kita peroleh untuk menerapkan proyek ini itu berbasis pada gerak bolak-balik atau yang berupa getaran. Nah, kita harus tahu dulu fenomena ini merupakan fenomena yang umum terjadi pada benda-benda uh, yang sederhana ataupun yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Suatu benda akan bergerak secara periodik dan terjadi ketika suatu benda memiliki lintasan yang sama dan mengalami gerak osilasi atau gerak bolak-balik atau biasa disebut dengan bergetar di waktu yang bersamaan. Ini juga dicetuskan oleh Giancoli di tahun 2016. Nah, hal ini dikenal dalam gerak harmonik sederhana atau GHS yang merupakan bentuk dasar dari gerak yang bersifat periodik. Nah, di sini salah satu contoh osilator harmonik sederhana itu pada gambar 1.1 di bawah. Boleh digeser sedikit di bawah. Nah, di sini merupakan suatu sistem pegas yang menunjukkan bahwa gerakan bolak-balik dari suatu benda di sekitar titik kesetimbangannya itu merupakan salah satu contoh dari gerak bolak-balik atau osilator harmonis. Boleh digeser ke atas. Nah, dalam peristiwa osilator harmonis ini, uh, ketika suatu massa digeser di posisi kesetimbangannya, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, gaya pada pegas itu bekerja untuk mengembalikan massa ke posisi semula atau biasa kita sebut dia memiliki gaya pemulih yang nilainya sebanding dengan besaran perpindahan massa dari posisi kesetimbangan dan juga berlawanan arah dengan perpindahan tersebut. Nah, massa ini bergerak secara periodik dan dihasilkan juga dari peristiwa ini dapat dihasilkan kurva 1.2, boleh digeser, itu yang menampilkan perpindahan X di atas lagi. Itu menampilkan perpindahan X di sekitar titik kesetimbangannya. Nah, untuk perpindahan dengan jarak yang tidak terlalu besar, gaya yang dihasilkan oleh pegas itu dijelaskan dalam hukum Hooke. Ya, hukum Hooke ini adalah yang menyatakan bahwa kekuatan gaya itu sebanding dengan perpanjangan atau kompresi dari pegas. Boleh digeser ke bawah. Selanjutnya, dalam hal ini juga terlibat konstanta, di mana konstanta ini merupakan suatu ukuran, ke atas lagi, konstanta ini merupakan suatu ukuran yang dinyatakan dalam pegas dan didefinisikan sebagai gaya persatuan perpindahan. Nah, ketika suatu pegas diperpanjang atau nilai X-nya itu bernilai positif, maka gaya yang bekerja itu berlawanan arah dengan X, sehingga massa yang terlibat dalam sistem ini ditarik kembali ke posisi kesetimbangannya. Nah, demikian pula saat pegas dimanfaatkan atau dipadatkan, maka X-nya ini menjadi bernilai negatif dan dia bekerja berlawanan arah dan berlawanan arah dan dikembalikan ke posisi kesetimbangannya. Nah, ini juga diilustrasikan pada gambar 1.3 di bawah. Ini mirip seperti gambar 1.2 di atas sebelumnya. Oke, boleh dilanjutkan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa persamaan, yaitu pertama adalah persamaan dari gaya. Itu kita ketahui gaya merupakan M kali A, atau dalam sistem pegas itu dikenal sebagai min K dikali X, di mana K ini adalah konstanta pegas dan X ini adalah perpindahan. Nah, di sini percepatannya itu kita ketahui merupakan turunan kecepatan terhadap waktu, atau bisa kita tuliskan pula merupakan turunan kedua dari posisi terhadap waktu kuadrat. Nah, di sini kita bisa tuliskan maka massa dikali d kuadrat x per dt kuadrat itu akan sama dengan min omega kuadrat per x. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapatkan omega kuadrat sama dengan k per m. Omega ini itu merupakan suatu konstanta dalam sistem harmonik sederhana di mana semua osilator harmonik ini punya persamaan dalam bentuk ini. Nah, ia berbentuk diferensial linear orde 2. Ia bersifat linear karena setiap sukunya itu sebanding dengan X atau salah satu turunan, dan orde kedua karena turunan tertinggi yang ada di dalam itu adalah orde kedua. Boleh lanjut. Nah, suatu benda yang berosilasi di dalam simulasi ini itu bisa
bisa diterapkan dengan menggunakan beberapa pustaka computing untuk menghasilkan simulasi atau visualisasinya, di antaranya seperti VPython ataupun sejenisnya. Nah, selanjutnya di sini kami dari kelompok juga telah menyusun kode program berdasarkan dari dasar teori dan metodologi yang telah dirancang. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang metodologi atau program yang saya gunakan untuk memvisualisasikan pegas tersebut. Jadi di sini kita menggunakan pustaka VPython yang ada pada Python. Kita gunakan untuk memvisualisasikan secara 3D pegas tersebut atau fenomena fisika tersebut, gerak harmonik sederhana. Selanjutnya kita gunakan pustaka Python yang bukan matematikanya. Selanjutnya di sini saya menginisiasi 4 konstanta. Yang pertama sendiri ada K yang kita bisa bilang adalah konstanta pegas. Lalu M, massa dari objek. Selanjutnya ada L0, panjang awal dari pegas. Lalu X0 atau simpangan awal dari pegas itu sendiri. Selanjutnya saya akan memvisualisasikan berapa ada 3 objek, yaitu diri, dan selanjutnya ada kotak. Di sini saya memberikan warna, radius atau jarak, dan juga ukuran dari objek tersebut. Selanjutnya, saya akan melakukan visualisasi grafik yang ada, yaitu grafik pertama dengan judul posisi dan waktu, yang saya berikan sumbu Y kepada posisi, selanjutnya sumbu X terhadap waktu. Selanjutnya, saya akan menginisiasikan terdapat 5 variabel gerak. Yang pertama pastinya adalah kecepatan awal. Selanjutnya T-nya saya inisiasi dengan 0. Lalu DT atau interval waktu. Selanjutnya omega yang yang dijelaskan sebagai frekuensi sudut. Selanjutnya adalah periode osilasi yang disimbolkan dengan T. Di sini saya melakukan loop untuk mensimulasikan gerak harmonis sederhana tersebut. Selanjutnya, hasil dan pembahasan akan dijelaskan visualisasi dari program tersebut yang menggunakan VPython dan juga pustaka NumPy. Di sini bisa kita lihat terdapat kotak, pegas, dan juga bola untuk memvisualisasikan fenomena gerak harmonik sederhana. Selanjutnya akan Baik, di sini kita akan coba melihat eh, hasil dari simulasi simulasi dari gerak osilasi harmonik ya. Di sini kita bisa melihat bendanya itu kita kaitkan dengan pegas, terus kemudian dia bergerak eh, simpangan ke kiri dan ke kanan. Yang mana di sini kita bisa melihat bahwa posisi dari benda itu bisa dinyatakan sebagai fungsi sinusoidal. Artinya itu sepanjang perjalanan waktunya itu posisi benda itu selalu berpindah-pindah antara dari +1 ke -1, +1 ke -1 dan bolak-balik seperti itu. Nah, memang hal inilah yang memang akan terjadi pada kasus osilasi harmonik di mana benda itu akan berosilasi di antara titik kesetimbangannya, yaitu titik simpangan yang sama dengan nol. Kemudian untuk output programnya sendiri di sini didapatkan beberapa nilai. Eh, Nilai-nilai dari simpangan, juga perhitungan terhadap periode osilasi. Jadi untuk nilai K yang tertentu dan nilai massa tertentu, maka kita akan dapatkan periode osilasi yang tertentu juga. Tentunya gaya yang apa ya, gaya yang bertanggung jawab terhadap fenomena ini adalah adanya gaya pemulih dari pegas yang karena pegasnya itu teregang gitu ya atau tertekan, maka ia akan memberikan gaya sehingga bendanya ini akan terus bergerak ke sana kemari dari kanan ke kiri mengikuti gaya-gaya yang bekerja pada dirinya. Mungkin bisa diperbesar. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, kemudian di sini grafik yang dihasilkan seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, mungkin bisa di scroll ke bawah aja. Di scroll ke bawah aja.
Terus. Nah, terus untuk grafik yang dihasilkan di sini kita udah dapatkan tadi ya penjelasan bahwa grafiknya itu sinusoidal. Secara keseluruhan simulasi ini udah cukup baik dalam menggambarkan bagaimana gaya pemulih, percepatan dan kecepatan posisi ini bisa berinteraksi dalam osilasi yang bergerak secara periodik. Di sini kita juga mendapatkan bahwa hasil analitik dan berdasarkan hasil output juga dari program kita dapatkan hasil numerik yang tidak terlalu jauh berbeda dengan hasil analitik. Mungkin di sini nilai analitik tentunya menghasilkan error yang kecil dibandingkan dengan hasil numerik yang dilakukan secara program. Yang mana di sini kita dapatkan beberapa nilai seperti gaya pemulih, percepatan, kecepatan, dan periode osilasi yang tadi sudah ditampilkan di bagian output dari program. Oke, next. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa simulasi gelombang harmonik sederhana ini menggunakan hukum Hooke, yaitu pada kasus pegas ya dalam hal ini, yang mana periode atau frekuensi dari getaran bendanya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa dari konstanta pegas dan juga massa dari benda yang berosilasi. Nah, di sini kita melihat bahwa dari hasil numerik sendiri itu memberikan hasil yang cukup dekat dengan hasil analitik, yang mana mengkonfirmasi kebenaran dari eh, pemodelan ini atau visualisasi ini. Untuk saran-saran yang bisa dipertimbangkan yaitu diantaranya mungkin bisa ditambahkan efek redaman sehingga nanti simulasi ini bisa lebih realistis. Kemudian mungkin bisa mengeksplorasi perilaku pegas yang non-linear pada perpindahan yang besar karena hukum Hooke itu sudah mulai tidak berlaku lagi. Kemudian mungkin bisa dipelajari osilasi dengan derajat kebebasan ganda atau mungkin menambahkan gaya eksternal pada simulasi untuk mempelajari fenomena resonansi dan melihat bagaimana frekuensi bisa menyebabkan osilasi dengan amplitudo besar. Yang mana dengan meningkatkan hasil simulasi data eksperimen, kita bisa membantu validasi terhadap program yang kita buat. Jadi mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.